Selamat siang, nama saya Zain Haganta Wasbiring dengan NPM 2185292. Saya kuliah di Universitas Metodis Indonesia dan saya mengambil jurusan Sistem Informasi di Fakultas Ilmu Komputer. Di mana itu di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan maturity level pada COBT COVID. Jadi di sini saya akan langsung menjelaskannya. Maturity adalah salah satu metode untuk mengukur level pengembangan manajemen proses, yang berarti adalah mengukur sejauh mana kapabilitas manajemen tersebut. Seberapa bagusnya pengembangan atau kapabilitas manajemen tergantung pada tercapainya tujuan-tujuan COVID, yang sebagai contoh adalah beberapa proses dan sistem kritikal yang membutuhkan manajemen keamanan lebih ketat dibanding proses dan sistem lain yang tidak begitu kritikal. Di sisi lain, derajat dan kepuasan pengendalian yang dibutuhkan untuk diaplikasikan pada suatu proses adalah didorong pada selera risiko enterprise dan kebutuhan-kebutuhan yang diterapkan. Penerapan yang tepat pada tata kelola TI di suatu lingkungan enterprise tergantung pada pencapaian 3 aspek maturity, ataupun kemampuan, jangkauan, dan kontrol. Peningkatan maturity akan mengurangi risiko dan meningkatkan efisiensi, mendorong berkurangnya kesalahan dan meningkatkan kuantitas proses yang dapat diperkirakan, kualitas, dan mendorong efisiensi yang biaya terkait dengan penggunaan sumber daya teknologi informasi. Maturity model dapat digunakan untuk memetakan 1. Status pengelolaan TI perusahaan pada suatu saat itu. 2. Status standar industri dalam bidang TI saat ini atau sebagai pembanding. 3. Status standar internasional dalam bidang TI saat ini ataupun sebagai pembanding. Yang keempat, strategi pengelolaan TI perusahaan ataupun ekspektasi perusahaan terhadap posisi pengelolaan TI perusahaan. Tingkat kemampuan pengelolaan TI pada maturity dibagi menjadi level 1, level 0, non-extend, ataupun perusahaan tidak mengetahui sama sekali proses teknologi informasi di perusahaannya. Level yang pertama ini ataupun initial level. Pada level ini, organisasi pada umumnya tidak menyediakan lingkungan yang stabil untuk mengembangkan suatu produk baru. Ketika suatu organisasi kelihatannya mengalami kekurangan pengalaman manajemen, keuntungan dari mengintegrasikan pengembangan produk tidak dapat ditentukan dengan perencanaan yang tidak efektif. Respon sistem. Proses pengembangan tidak dapat diprediksi dan tidak stabil karena proses secara teratur berubah atau dimodifikasi selama pengerjaan berjalan beberapa form dari suatu proyek ke proyek lain. Kinerja tergantung pada kemampuan individual atau term dan varies dengan keahlian yang dimilikinya. Level yang kedua ataupun readable level. Pada level ini, kebijakan untuk mengatur pengembangan suatu proyek dan prosedur dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut ditetapkan. Tingkat efektif suatu proses manajemen dalam pengembangan proyek adalah institutionalized dengan menggunakan organisasi untuk mengulangi pengalaman yang berhasil dalam mengembangkan proyek sebelumnya. Walaupun terdapat proses tertentu yang tidak sama, tingkat efektif suatu proses mempunyai karakteristik seperti praktis, dokumentasi, ataupun enterprise, trained, measured, dan dapat ditingkatkan. Produk requirement dan dokumentasi perancangan selalu dijaga agar dapat mencegah perubahan yang tidak diinginkan. Level yang ketiga ataupun defined level. Pada level ini, proses standar dalam pengembangan suatu produk didokumentasikan. Proses ini didasari pada proses pengembangan produk yang telah diintegrasikan. Proses-proses ini digunakan untuk membantu manajer, ketua tim, dan anggota tim pengembangan sehingga bekerja dengan lebih efektif. Suatu proses yang telah didefinisikan dengan baik mempunyai karakteristik, kriteria, input, standar, dan prosedur dalam mengerjakan suatu proyek. Mekanisme verifikasi, output dan kriteria selesainya suatu proyek. Aturan dan tanggung jawab yang didefinisikan jelas dan dimengerti. Karena proses perangkat lunak didefinisikan dengan jelas, maka manajemen mempunyai pengetahuan yang baik mengenai kemajuan proyek tersebut, biaya, jadwal, dan kebutuhan proyek dalam pengawasan dan kualitas produk yang diawasi. Level yang keempat ataupun management level. Pada level ini, organisasi membuat suatu matrik untuk suatu produk, proses, dan pengukuran hasil.
Proyek mempunyai kontrol terhadap produk dan proses untuk mengurangi variasi kinerja proses sehingga terdapat batasan yang dapat diterima. Risiko perpindahan teknologi produk, proses manufaktur, dan pasar harus diketahui dan diatur secara hati-hati. Proses pengembangan dapat ditentukan karena proses diukur dan dijalankan dengan limit yang dapat diukur. Level yang kelima, optimize level. Pada level ini seluruh organisasi difokuskan pada proses peningkatan secara terus-menerus. Teknologi informasi sudah digunakan terintegrasi untuk otomatisasi proses kerja dalam perusahaan, meningkatkan kualitas, efektivitas, serta kemampuan beradaptasi perusahaan. Tim pengembangan produk menganalisis kesalahan dan efek untuk menentukan penyebab kesalahannya. Proses pengembangan melakukan evaluasi untuk mencegah kesalahan yang telah diketahui dan defects agar tidak terjadi lagi. Jadi itulah penjelasan dari saya tentang maturity level pada COVID. Sekian dari saya, terima kasih.